saya minta Bapak Paulus Gunawan, ya Pak Paulus Gunawan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memberkati, bagaimana Tuhan sudah menolong luar biasa. Pak Gun ini yang terkenal supermarket apa Pak Gun? Sanrio. Sanrio jauh sekalian, supermarket terbesar di Mojokerto ini ya. Haleluya. Waktu kami persilakan Pak Gun. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom. FTP Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Saya ini dilahirkan sudah Kristen ya, artinya orang tua saya Kristen, dan saya sejak anak-anak sudah ke sekolah minggu, bahkan masih digendong pembantu. Saya berserta cece saya, Bu Ishak itu ya, ke gereja, tapi waktu itu masih di pabrik es ya. Di pabrik es itu saya sudah berbakti, tapi masih di sekolah minggu. Sampai remaja, besar, dan nikah. Selesai nikah berkeluarga, saya tetap berbakti di gereja GAB. Tapi biasa saja Bapak Ibu. Soalnya saya seolah-olah itu menganggap kekristenan sebagai suatu kebiasaan atau sebagai adat, sebagai dorongan keluarga saja. Supaya setiap minggu dan Rebu malam ke gereja. Namun pertumbuhan iman saya tidak ada. Saya memang ke gereja berdoa, tapi tidak ada gairah. Dan pada waktu full gospel ada di Mojokerto, yang membawa full gospel ke Indonesia itu Bapak Benyamin Tanutama, yaitu ayah daripada Pak Ishak Tanutama. Ketika Pak Ishak Tanutama menjadi presiden chapter di Mojokerto, saya ini mendapat ajakan ya dari Pak Ishak, dari Bu Ishak ya, cece saya, untuk ikut jadi anggota full gospel. Saya juga ikut-ikutan, dan suatu saat setelah acara outreach meeting itu kan ada dipisah beberapa grup 5, 6, 3, dan satu grup itu mesti ada seniornya. Masing-masing saling mendoakan dan saling mengutarakan apa masalah kehidupannya. Di situ saya mengenal Yesus lebih daripada biasanya, Bapak Ibu. Saya bisa mempunyai iman yang lebih baik, iman saya tumbuh, dan saya mengalami suatu perubahan kebiasaan hidup. Jadi tidak saja saya ke gereja itu sebagai suatu kewajiban, tapi ada kerinduan. Dan saya juga di dalam pekerjaan, Bapak Ibu, tidak seperti biasanya. Yang dulunya saya kerja mati-matian ya, kayak supermarket itu kan kerjanya sudah lebih dari 8 jam ya. Buka kira-kira jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Jadi kira-kira 13 jam. Itu kan sudah melebihi Jepang. Jadi saya tidak istirahat sama sekali, tidak ada tidur siang. Tapi ya biasa-biasa saja. Tapi setelah saya hidup melekat kepada Tuhan, ya, karena dorongan teman-teman full gospel, iman saya bertumbuh, saya merasakan berkat-berkat itu luar biasa. Jadi kalau misalkan saya membeli barang di supermarket, itu bisa tepat waktunya. Kalau kayak barang ini mau naik atau barang ini dibutuhkan, ya, awal-awal itu saya sudah mendapat seperti kayak apa ya, panca indera ke-6 gitu. Jadi seolah-olah bukan dari pemikiran saya atau dari catatan, tapi kayak feeling gitu. Tapi saya percaya itu adalah hikmat dari Tuhan. Sehingga ya supermarketnya itu bisa berkembang.
Bukan itu saja, Bapak Ibu, bukan bisnis, tapi juga kehidupan rumah tangga. Anak-anak saya menghormati saya, anak-anak saya mengasihi saya, bahkan kesehatan saya, Bapak Ibu. Dulu saya pernah merasakan sakit ya di telinga di sebelah kanan. Saya berdoa, saya minta kepada Tuhan dan akhirnya sembuh sama sekali. Jadi itu mujizat demi mujizat saya alami. Di dalam sekolah, Bapak Ibu, di dalam belajar ya, saya setelah bekerja pun masih ingin studi ya, karena menghadapi masalah-masalah, banyak masalah-masalah hukum ya di dalam pekerjaan, saya juga belajar itu. Itu Tuhan juga membimbing saya. Sehingga sekalipun waktu itu sudah usianya sudah tidak usia sekolah, tapi masih bisa. Bahkan Bapak Ibu, belakangan ini saya juga belajar teologi ya, dan Tuhan juga masih memberikan saya ingatan yang baik, sehingga saya bisa lulus dengan bukan saja lulus baik, tapi bisa kumlot padahal umurnya sudah sulit. Itu semua adalah dari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang perlu saya tekankan di sini ya. Waktu saya pernah menaiki mobil ya, waktu itu ada sopirnya. Ini kejadian yang sangat amat luar biasa. Saya pulang dari arah Surabaya ke Mojokerto ya. Biasanya Sanrio kan tutupnya jam 9. Jadi waktu di perjalanan itu sudah mendekati jam 9, sehingga sopir saya suruh ngebut untuk cepat-cepat sampai di toko untuk cocokan itu ya. Di Krian masih macet ya, di bypass Krian saya suruh ngebut. Terus akhirnya mobil ini, mobil jeep ya, agak tinggi gitu. Sampai di Munala belok ke arah Gajah Mada, dan di Gajah Mada di pompa bensin perempatan Bayangkara itu ya, kan belok. Di belokan itu, Bapak Ibu, setirnya lepas, copot. Jadi tidak iwil-iwil, tapi del. Ya, tapi mobil jeep ini tidak nabrak apapun ya, dan tidak ditabrak, tapi jeep ini bisa parkir. Ya, sopir saya berteriak histeris, saya sampai panik. Tapi mobil ini bisa minggir ke trotoar, ya, yang sekarang ini dipakai markas Satpol PP, dulunya kan Polres Kota di situ ya. Jadi persis mepet di trotoarnya itu. Padahal setirnya copot sejak di belokan itu. Waktu dibelokkan itu langsung copot putus ya. Mobil ini tidak nabrak, tidak ditabrak dari belakang ya, padahal direm, tapi bisa parkir seperti disetir. Jadi saya yakin dan percaya ya, di sini bukan kebetulan Bapak Ibu, tapi saya tahu ada tangan yang ajaib, yaitu pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Seperti ada tertulis di Mazmur 91 ayat 11-12 ya. Sebab Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan dia menatang dengan tangannya supaya kakimu tidak terantuk oleh batu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Mobil yang mulai dari Krian itu ngebut ya. Ya di atas mungkin 90, 100 gitu ya. Itu kalau sampai copot di sana, bagaimana? Tapi sampai di Mojokerto sudah dekat di Sanrio itu, belokan itu, setir copot, del, Bapak Ibu, copot. Jadi asnya yang dari atas ke bawah itu copot. Tapi Tuhan menolong, dia merintahkan malaikatnya untuk menyelamatkan saya. Saya percaya bukan saja selamat di dunia ini, tapi Tuhan juga pasti menolong kita semua yang ada di wadah Full Gospel ini. Sama seperti saya. Saya
tekankan Bapak Ibu, kita sudah ada di wadah yang benar, kita memiliki Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, setiap kita, menolong kita, memegang kita, bahkan dia tinggal di dalam diri kita. Sehingga masalah boleh terjadi, kesulitan dan kesukaran hidup juga boleh terjadi, penyakit apapun datang, bisnis lagi sepi, tapi kita yakin ada tangan yang sanggup menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah, mengeluarkan kita dari kerumitan hidup. Amin. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, Amin. Dia adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Amin. Apapun penyakit kita, Tuhan juga akan singkirkan. Kalau kita menemui jalan keluar, kalau kita menemui jalan buntu, Yesus akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Sehingga kita dapat mengatasi masalah-masalah hidup. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Sebab Amin. Dia Allah yang setia. Pada waktu kita menghadapi pencobaan apapun, pastikan Dia akan berikan kita kekuatan dan berikan Dia berikan kepada kita jalan keluar. Itulah Allah yang bernama Yesus Kristus yang akan datang menjemput kita untuk kedua kalinya. Dia akan datang dan Dia sudah menyediakan rumah bagi setiap kita yang tetap berpegang, beriman kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus kita Allah yang luar biasa ya. Haleluya. Mazmur 91 ayat 19 ya tambahi 14. Sungguh hatinya melekat padaku. Amin. Luar biasa. Kita akan diluputkan saudara sekalian asal hati kita melekat pada Tuhan ya. Kesaksian luar biasa. Kesaksian hidup ini. Nah, ini saya minta tolong Kak Roy atau Pak Ronald menyumbangkan sebuah lagu. Haleluya. Tolong Pak Roy. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Seperti rusak tandukan sungaimu. Haleluya. Sekarang kita akan mendengar kesaksian yang kedua ya dari seorang pemuda. Ini masih remaja ini Pak. Luar biasa. Pak Heri Sanjoyo ini adalah wakil presiden dari Mojokerto Chapter ya. Yang pada malam hari ini akan menceritakan bagaimana pengalaman dia dengan Tuhan Yesus. Waktu kami persilakan. Monggo Pak. Amin. Semuanya ya, saya panggil teman-teman ya, biar sepantaran semua ya. Ya, terus terang kita bisa berkumpul dalam ibadah full gospel saat ini pun ini sebetulnya sudah merupakan mujizat ya.
Karena kita masih diberi kesempatan sehat, bisa bernafas tanpa beli oksigen, nah itu semua adalah mujizat ya. Nah, kalau Pak Lukito menghubungi saya suruh saksi, saya nggak bisa nolak. Karena kita dalam sehari-hari pasti mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan dalam hal apapun. Kalau kita perhatikan pasti ada. Nah, ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Tepatnya beberapa tahun yang lalu ya, pada saat saya masih bekerja di Air Minum Club ya. Jadi saya kepala deponya atau operational manager ya. Nah, suatu saat tim saya ada yang nggak masuk, tapi ini driver yang nggak masuk ya. Nah, sedangkan kan kita dari kantor kan tetap ada target ya, target untuk sales, effective call atau kunjungan ya. Sehingga saat itu saya menggantikan, saya mendrivery ya. Jadi saya jalan sama sales, saya nyetiri mobil. Waktu itu mobilnya L300 ya, keliling kota-kota. Ya, keliling kota-kota. Nah, pada saat kunjungan ke Kauman, kita ada customer di Kauman dekatnya alun-alun itu ya, yang dekatnya masjid itu ya. Nah, karena kita kan barangnya kan berupa air ya, dan lumayan tonasenya lumayan berat ya. Jadi saya parkirkan waktu itu. Saya parkir, salesnya turun, saya parkir. Nah, di pinggirnya jalan Kauman itu, yang di jalan rayanya, seberangnya alun-alun itu kan ada selokan. Saya nggak ngerti sih sebetulnya kalau itu ada selokan. Nah, selokan itu tertutup oleh ya kayak apa istilahnya semenan tuh ya, cor-coran tapi yang tipis itu ya. Nah, saya parkir, saya mundur, lah tiba-tiba mobilnya ini bannya terperosok karena itunya pecah, tutupnya itu pecah, tutupnya selokan itu pecah. Waduh, saya bingung ini, waduh ini gimana nih ya, ini muatan banyak, galon-galon air kan berat semua. Ya, pertama itu saya bingung. Akhirnya saya telepon tim saya yang di kantor anak gudang, saya telepon. Itu permasalahan pertama udah selesai, tadi saya turunkan ya. Nah, permasalahan kedua itu dari orang-orang kampung itu keluar semua. Orang-orang kampung keluar semua. Loh, ini gimana ini ya? Ya mohon maaf ya, saya bukan beda-bedakan ya, tapi kenyataannya kan mereka tahu saya kulit putih ya. Nah, waduh saya khawatir, terus terang saya khawatir. Waduh ini gimana ini ya? Kadang itu kan orang ada yang mencari-cari kesempatan ya, memanfaatkan gitu loh. Nah, akhirnya saya juga bingung, ini gimana ini ya? Mobil sudah naik sih, karena barang-barang diturunin, kita angkat, kita jalanin mobil sudah minggir. Cuman permasalahannya sekarang yang memperbaiki ini. Nah, saya juga bingung. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan berikan pertolongan. Lah kok tiba-tiba ya, ada seorang ini keluar dari gang. Seorang keluar dari gang ini ngomong gini, oh iya mas, nggak apa-apa mas. Itu loh, di dalam gang ini ya, sampean masuk, lurus, nanti ada gang lagi belok kiri. Dia bilang gitu. Nanti di situ ada semenan mas. Semenan itu ya seukuran segini, sampean ambil aja, pasang di situ. Lalu saya masuk sama tim saya berdua ya, saya angkat, lalu saya pasang pas. Ya, jadi luar biasa ya pertolongan Tuhan ya. Jadi ini akhirnya saya tidak ganti apapun. Dan orang yang memberikan info itu juga saya nggak kenal siapa itu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi saya akhirnya ya tidak memperbaiki dan saya juga tidak ngeluarin uang sama sekali. Ya, karena sudah ada di dalam itu nggak tahu itu bekasnya tutupnya selokan mana, saya disuruh ambil dan saya pasang. Ya. Jadi dari cerita saya ini memang kelihatannya sepele, tapi yang pasti ini bukan dari kita. Yang pasti ini adalah pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi semua ini bukan kebetulan, ya, pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi mungkin kesaksian saya pendek ya. Cuman saya bersyukur jadi selama ini Tuhan banyak melindungi kita asal kita bersandar kepada Tuhan ya, berserah. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita ingin sesuatu, kita mengandalkan kekuatan sendiri, dan kita nggak nyampe, pasti akhirnya ujung-ujungnya kita stres. Tapi kalau kita berusaha, kita punya keinginan,
tapi kita menyerahkan keinginan kita ini pada Tuhan, Tuhan pasti memberi jalan. Asalkan itu seturut dengan firman Tuhan ya. Karena kadang itu kan keinginan kita belum tentu yang diizinkan Tuhan. Ibaratnya kalau kita punya anak ya, anak kita masih SMP, kepingin beli motor, kepingin naik motor, padahal usianya kan belum layak sebetulnya ya. Kalau kita belikan motor misalkan CB atau Kawasaki yang 250 cc ya, memang keinginan mereka seperti itu. Tapi kalau kita kan sebagai orang tua kan nggak mungkin mengizinkan hal itu ya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai keinginan, kita serahkan kepada Tuhan, kita berusaha. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik, yang layak buat kita. Kalau memang Tuhan merasa itu belum layak buat kita, ya Tuhan pasti nggak akan berikan. Ya, oke. Terima kasih Pak Lukito. Singkat saja kesaksian saya. Haleluya. Di dalam nama Yesus tidak ada yang kebetulan ya. Semua itu kita tahu bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia ya. Jadi apa yang kamu alami itu betul-betul seperti Pak Gun yang alami bukan kebetulan, tapi itulah pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang mau mendekat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kusiapkan hatiku untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Untuk itu saya minta Bapak Ivan Setia Moher untuk berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga untuk waktu ini, malam ini. Sebentar kami akan menerima taburan benih firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua, sehingga kami beroleh hikmat dari firman-Mu, dan hati kami bagaikan tanah yang subur yang mau dan siap menerima taburan benih firman-Mu. Berkati para hamba-Mu yang Kau pakai saat ini untuk memberkati kami semua dalam taburan firman-Mu. Kiranya hikmat dari Tuhan saja dan urapan Roh Kudus yang menaungi para hamba-Mu ini. Terima kasih. Haleluya. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang dari Surabaya, Bapak Alexander. Bapak Alexander ini adalah sebagai National Vice President FGB MFI ya. Puji Tuhan. Untuk itu waktu kami persilahkan. Monggo Pak. Ya. Shalom teman-teman. FGB Be strong in the Lord. Amen. Terima kasih. Waduh, semangat semua. Ini yang bikin kerasan, teman-teman. Terima kasih waktunya, teman-teman. Malam hari ini kita mengambil tema mengenai people commitment seperti itu. Ini adalah tema dari kegerakan FGB MFI di tahun 2021 ini. Tema dari nasional, teman-teman. Bahwa people commitment yang membawa menuju ke strong fellowship. Artinya, orang-orang yang punya komitmen, teman-teman yang komitmen seperti yang di Mojokerto ini, akan membawa fellowship ini, chapter ini membawa dampak seperti itu, teman-teman. Jadi pas banget seperti itu kalau kita lihat semangatnya semua itu, waduh. Dan komitmennya, seperti Pak Joko yang punya komitmen luar biasa, dalam keterbatasannya pun terus strong begitu. Tadi Amin. Ditelepon sama beliaunya, Pak Alek, kok sore kan melayani nggonku ya, ayo kowe tak doano. Waduh saudara, rasanya hati itu berkobar-kobar roh saya itu seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum lanjut saya mengenai komitmen, saya akan menyampaikan satu hal. Apa yang menjadi tadi kita sudah lihat mengenai visinya FGB MFI seperti itu. Tadi kita startkan filmnya seperti itu. Di ADART, saya mau mengingatkan aja, tujuan dari organisasi kita ini apa seperti itu. Mengenai visi. Visi itu sesuatu yang mau kita rindukan terjadi pada setiap member yang ada di chapter-chapter kita ini. Dikatakan begini, bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi Roh Kudus, membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa,
dan menghubungkannya kepada Tuhan. Wah, teman-teman, ini suatu visi yang tidak main-main ini. Setiap kita ini orang awam, orang-orang yang percaya, dipenuhi Roh Kudus. Dan kerinduan kita ini membawa orang-orang yang terbelenggu, dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus, dibawa kepada Tuhan. Artinya, visi kita ini ujung-ujungnya, muaranya adalah keselamatan. Muaranya adalah jiwa-jiwa. Sehingga kalau kita lihat bagaimana semangatnya setiap apa ini para member Full Gospel ini, yang dipikirkan itu jiwa seperti itu. Nah, itulah saudaraku apa yang mau saya sampaikan mengenai visi Full Gospel ini, sehingga kita ini mengerti kenapa ada di wadah ini. Dikatakan kita menjangkau dibawa kepada Tuhan seperti itu. Artinya setiap member Full Gospel hendaknya bertumbuh karakternya menuju keserupaan Kristus. Satu menjangkau, ada suatu evangelism, ada suatu untuk menjangkau jiwa-jiwa, menginjil, dan juga untuk kita menuju kekudusan, menuju karakter Kristus. Jadi organisasi kita ini tadi Pak Paulus Gunawan katakan bukan abal-abal, saudara. Tadi Pak Paulus Gunawan katakan, setelah ada di wadah ini rohnya menyala-nyala, cara hidupnya berubah seperti itu. Nah, teman-teman, kalau tadi apa yang menjadi tema tahun ini, komitmen people, kalau kita akan tahu komitmen itu apa sih sebetulnya? Komitmen ini merupakan suatu bentuk dedikasi itu, saudara. Suatu dedikasi, suatu kewajiban yang mengikat seperti itu. Pengikat pada hal tertentu, tindakan tertentu, dan dilakukan dengan sukarela dan tanpa unsur paksaan seperti itu, saudara. Jadi kalau kita ini punya komitmen dalam organisasi ini, kita tuh punya kesungguhan, kita tuh punya suatu ikatan seperti itu. Nah, tentunya teman-teman, di dalam hal ini, komitmen setiap kita pada waktu kita dijangkau, pada waktu kita kemudian dibawa kepada Tuhan, kita bisa berkomitmen di dalam organisasi kita ini, sehingga dalam keberadaan apapun seperti Pak Ajis ini, biarpun di dalam sedang belum sehat betul, tapi punya komitmen untuk melayani Tuhan. Maksud saya di situ. Karena apa, saudara? Karena punya Pak Ajis punya ikatan dengan Tuhan. Yang tadi dikatakan bahwa komitmen itu suatu perjanjian, suatu ikatan begitu. Nah, bagaimana kita melihat komitmen ini, saudara? Komitmen, saudaraku, tanpa suatu ikatan bukan komitmen. Seperti kita, saudaraku, dengan ini mungkin ada Bapak Ibu juga, dengan pasangan hidup kita punya komitmen. Apapun keberadaan masing-masing kita punya komitmen terhadap keluarga kita. Itu komitmen. Nah, komitmen ini, saudaraku, satu hal yang mendasari, yaitu cinta, yaitu relasi. Tanpa kita punya relasi, tidak mungkin kita punya komitmen. Lebih-lebih pada waktu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya komitmen dengan Tuhan, bagaimana kita mau komitmen dengan pelayanan kita? Kalau kita dasar dari hubungan kita dengan Tuhan ini, keintiman ini, saudara, menjadi retak, saudara. Saya percaya kita pun tidak mungkin bisa komitmen dengan organisasi ini. Saya mau mengingatkan bahwa setiap member kita bawa setiap mereka mengalami relasi dengan Tuhan. Pada waktu setiap member ini punya relasi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, dia akan berkomitmen. Coba, saudaraku, kita ingat-ingat.
Karena kita mencintai pasangan hidup kita, saudaraku. Mengasihi pasangan hidup kita. Kita akan lakukan apapun untuk kebahagiaannya, saudara. Coba ingat sebentar. Kita para pria, kerjanya sampai lembur-lembur. Lah tadi ini Pak Paulus Gunawan saat dino kerjanya 13 jam. Karena apa? Karena mencintai keluarganya, saudara. Karena rasa cinta ini, komitmen ini, ada sesuatu yang berani kita korbankan. Di Alkitab, saudaraku, ada satu yang Alkitab di Kisah Para Rasul 5:41, saudara. Menarik banget. Di Kisah Rasul 5 ayat 41, saya bacakan, saudaraku. Katakan begini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Coba ya, saudaraku, kita baca pelan-pelan, saudara. Renungkan pelan-pelan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Coba, saudara. Para rasul ini dihina di Mahkamah Agama itu, tapi dia merasa sukacita, merasa gembira karena dilayakkan untuk dihina. Kalau kita melayani di wadah ini, saudaraku, kemudian kita nih mesti korban perasaan, korban waktu, dan lainnya. Ada enggak rasa gembira, sukacita? Dengan satu alasan. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu komitmen, saudara. Saudara masih juga ingat, teman-teman, mengenai Daniel dengan Raja Nebukadnezar itu. Bagaimana dia suruh menyembah patungnya dan dia tidak mau. Dia ngomong, Tuhan, dia tahu kalau Tuhan sanggup untuk menolongnya. Tapi toh kalau Tuhan pun tidak mau menolongnya, dia tetap tidak mau menyembah. Itu komitmen. Itu suatu ikatan, saudara. Ikatan kasih, ikatan cinta, saudara. Yang mau saya sampaikan begini, saudara. Apakah kita punya komitmen dengan Tuhan di dalam hidup kita? Pada waktu setiap kita ini punya ikatan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita punya komitmen. Kita akan mengutamakan kelekatan kita dengan Tuhan daripada kelekatan yang lain. Kita itu setiap hari selalu ada pergumulan, saudara. Pasti ada pergumulan. Setiap kali kita mengambil keputusan ada pergumulan. Tetapi pada waktu kita ini ingat sama Dia, kita punya komitmen sama Dia, nggak ada yang lainnya, saudara. Di Rasul Paulus itu mengatakan begini, di 1 Korintus 10:31 itu. Luar biasa, saudaraku. Katakan gini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wah, saudaraku, ini sesuatu hal komitmen di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita punya ikatan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kita ada di wadah ini, kita ini dengan bersemangat melayani Tuhan di wadah ini, kita bukan melayani wadah ini, saudara. Ini sarana tuh. Tetapi sebetulnya hal yang utama bagaimana kita ini karena mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Nggak ada alasan yang lain. Sehingga
persis yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu, apapun yang kamu lakukan, makan, minum, atau apapun juga, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saya percaya pasti perlu pengorbanan. Karena kita belum ada di 1x2, saudara. Kita ini masih ada di dunia nyata, dunia real, saudara. Pasti ada pengorbanan. Pasti ada pergumulan. Tetapi kalau kita fokus kepada Dia, saudara, kita akan bisa melakukannya karena roh Allah ada pada setiap kita orang percaya. Tadi visi tadi dikatakan orang awam yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati yang terbuka oleh karunia-karunia Roh Kudus. Hati yang ingin mencintai Tuhan. Tadi Pak Paulus Gunawan katakan tadinya sebagai orang Kristen biasa-biasa saja. Rutinitas begitu. Belum mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Kita lihat persis namanya juga Rasul Paulus itu pada waktu ketemu sama Tuhan di Damaskus, saudaraku. Hidupnya berubah. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan menyebabkan seseorang itu hidupnya berubah. Setiap kita ini punya Damaskus momen sendiri-sendiri. Saya percaya Pak Lukito, Pak Joko, Pak Isa, Pak Heri Sanjoyo, dan yang lainnya punya waktu ketemu dengan Tuhan masing-masing. Sehingga timbul kasih mula-mula itu. Sehingga di dalam hati akan ngomong, Tuhan, aku ingin mencintaimu, aku ingin mengasihimu, aku ingin melayani. Saya percaya Pak Lukito yang begitu menggebu-gebu, saudaraku, bersama teman-teman yang lain, Pak Isa, sehingga Mojokerto ini bisa apa bangkit kembali seperti ini, karena terbuka oleh Roh Kudus. Karena timbul suatu cinta kepada Tuhan, saudara. Saudaraku, kasih mula-mula itu jangan sampai luntur, saudara. Mengingat kita kasih Tuhan dalam hidup kita, harus itu menambah kita mencintai Dia dan kita mau berkomitmen. Saudaraku, jaga keintiman dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jaga relasi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Karena pada waktu kita menjaga relasi dengan Dia, saudaraku, artinya kita menghadirkan Dia sepenuh waktu hidup kita. Sekali lagi, saudaraku, kita menghadirkan Dia dalam seluruh waktu hidup kita. Kita menyadari kehadirannya. Saya percaya, saudaraku, kalau kita itu mencintai pasangan hidup kita, kita ingin menyenangkan Dia, dan Dia ada di samping kita, saudara. Kita menyadari kehadirannya. Kita pasti akan menjaga seluruh apa yang kita pikirkan, katakan, lakukan. Demikian juga dengan Allah, saudara. Kalau kita menyadari kehadirannya dalam hidup kita, saudara, pasti kita akan tidak main-main dalam menjaga kehidupan kita. Paulus katakan, baik kamu makan, baik kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan, itu untuk kemuliaan Allah. Wah, indah banget, saudara. Suatu hal yang menjadi patokan kehidupan kita. Keintiman ini, saudara. Nah, saudaraku, coba kita renungkan masing-masing setiap kita ini. Saat ini ada 22 teman yang berbarengan yang saat ini kita bersama-sama. Coba kita merefleksikan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita ini punya keintiman dengan Tuhan atau enggak, saudara? Satu, saudaraku. Apa kita ini masih punya kegairahan untuk mencari Tuhan?
melebihi yang lainnya. Tadi saya katakan, setiap saat kita ini punya pilihan. Kita ini punya pilihan saat ini tadi juga. Mau nonton TV, mau nonton Netflix, atau yang lainnya, atau kita mau ada di dalam, atau kita mau berfellowship di chapter ini. Punya enggak kegairahan sama Tuhan? Punya enggak kita mengutamakan Tuhan? Punya enggak kegairahan untuk membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya? Lewat pembacaan firman, lewat perenungan firman itu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Kalau itu, saudaraku, kita mulai luntur. Kegairahan itu mencari Tuhan ini luntur, saudaraku. Itu menjadi warning untuk kita. Berarti keintiman kita sudah mulai menjauh. Utamakan Tuhan. Kedua, saudaraku, apakah kita di dalam setiap saat waktu yang ada pada kita mengutamakan pertumbuhan rohani atau yang lainnya, saudara? Artinya, kita terus untuk kita itu rindu rohani kita ini bertumbuh. Atau kita memikirkan hal yang lainnya. Saya mau sampaikan, bukan berarti lalu kita ini tidak nyambut gawe loh, saudara. Tidak loh, saudara. Bukan berarti lalu kita jadi orang yang apatis, orang yang pesimis, orang yang putus asa. Tidak loh, saudara. Tetapi dalam situasi apapun tuh kerinduan kita tuh mengalami perjumpaan sama Tuhan. Kita melihat dunia kerja kita, pertemanan kita, kita melihat kehadiran Tuhan. Seperti itu maksud saya. 3, saudara. Kalau kita intim dengan Tuhan, hati kita ini tertransformasi dengan hatinya Tuhan atau enggak? Maksud saya gini, saudara. Kalau kita ini intim dengan teman kita, dengan pasangan hidup kita, pasti ada sesuatu yang tertular dalam diri kita. Dan kita nulari dia, saudara. Hati Tuhan ini, saudaraku, kita tahu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita itu intim dengan Tuhan, demikian juga hatinya itu akan ada di dalam kita. Kita ini punya enggak hati mengasihi jiwa-jiwa? Kalau kita bilang intim sama Tuhan, saudara, saat dino mungkin bocor Alkitab 5 jam, saudara. Tapi kalau kita tidak peduli dengan jiwa-jiwa, Alkitab itu cuma jadi ilmu pengetahuan, saudara. Kalau kita tidak rindu bersaksi, kita tidak rindu mendoakan orang lain. Itu karena kita, hati Tuhan ada pada kita. Tapi kalau itu ada pada kita, saudara, saya percaya dengan keintiman itu, saudara, hatinya dia ada pada kita. Dan kita karena mencintai Tuhan, kita punya satu komitmen. Aku kepingin nyeneng ke Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan. Di dalam keadaan apapun. Dalam keluarga kita, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita dimanapun juga, kita sadar kasih Tuhan, sadar kehadirannya, kita akan ingin menyenangkan Dia. Kita ingin melayani Dia. Pelayanan kita, saudaraku, adalah suatu bentuk, artinya suatu apa ya? Pelayanan kita itu merupakan manifestasi dari cinta kita kepada Tuhan, begitu. Bukan karena
kegiatan atau daripada nganggur aku tak melok pelayanan. Bukan itu. Tapi bentuk karena kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, biarlah ini membuat setiap kita membawa setiap member dari FGP MFI. Mereka menjadi orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen dengan Tuhan dulu. Dia pasti akan komitmen di dalam pelayanannya di dalam pada full gospel. Saya masih ingat, saudaraku, 20 tahun sekian yang lalu, saudaraku, pada waktu saya masih awal ada di full gospel, saudara. Dan ini Pak Abraham Hadi Utomo ini aja ini. Ini Pak aja ya, Pak Abraham Hadi Utomo. Karena salah satu yang ngoyak-ngoyak saya, saudara. Ini kalau betul Pak Abraham Hadi Utomo ini adiknya Pak Heru, ya dia yang termasuk yang bagian ngoyak-ngoyak saya dulu, saudara. Seperti itu. Dulu saya seperti Pak Paulus Gunawan seperti itu, saudara. Tapi pada waktu mulai ada di wadah ini, saya mengerti, mengalami cinta Tuhan, saudara. Saya masih ingat sekali, saudara. Pada waktu itu saya di doa malam itu, di doa malam pada waktu di tempatnya Dr. Hendo, ada Pak Bernard, ada Ko Ayung itu, saya diminta untuk menjadi presiden chapter, saudara. Padahal saya ini di full gospel belum ada 1 tahun, saudara. Tapi saya ini dibawa untuk mengalami Tuhan oleh teman-teman tadi. Sehingga pada waktu saya tuh ditawarin seperti itu, mestinya, saudara, kalau secara dunia itu saya harusnya menolak. Karena pada waktu itu saya masih merawat istri saya yang kena CA, kena kanker, saudara. Karena istri saya kena kanker, teman-teman datang mendoakan semua, dan keadaannya belum membaik, tidak membaik, saudaraku. Mestinya saya menolak. Tetapi, saudaraku, hati ini tidak bisa. Karena saya begitu ada di wadah ini, satu hal yang saya selalu minta sama Tuhan. Sampai sekarang podo, saudara, doa saya ini. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya minta anugerah-Mu, minta rahmat-Mu. Untuk aku itu kepingin mencintai-Mu lebih lagi. Karena apa, saudara? Saya dibawa ketemu sama Tuhan, sama teman. Dan saya menerima untuk saya sebagai presiden chapter. Walaupun saya tidak ngerti cara ngelakok chapter kayak apa, enggak tahu. Apalagi ini cerita tahun 99, saudara. Organisasi masih belum tetap dengan baik seperti itu. Sepenting wong didoano ngalami Tuhan, diajak pelayanan. Dan saya malam itu saya mau menerima itu. Bahkan suatu saat, saudaraku, kurang lebih setengah tahunan kemudian, mulai di Jawa Timur itu mulai ada pelayanan penjara, saudara. Kemudian oleh Pak Bernard, selalu pimpinan di Jawa Timur, ditanya gini, siapa yang mau ngurusi penjara, katanya gitu. Kita sekarang di Pugaspo ada pelayanan penjara. Tangan saya ini diangkat sama senior saya, Pak Heri itu. Alek baik, katanya gitu. Wah, saudara, lah ini kok model jongkrokan gitu ya, saudara ya. Loh, saya ngomong mestinya dia lebih layak daripada saya. Wong saya tuh penjaranya Medaeng nggak ngerti dah mana. Dia lebih pengalaman dalam pelayanan. Tapi saudaraku, saya ingat apa yang selalu saya omong sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mengasihi, aku ingin mencintai-Mu lebih lagi, Tuhan. Dan saya ngurusi pelayanan penjara itu, saudaraku. Dan selanjutnya, kalau saya saatnya ada pelayanan tadi menjadi MVP, bukan kebanggaan karena jabatan, enggak, saudara. Tetapi karena satu alasan,
karena saya ingin memuliakan Dia. Sehingga saudaraku mau saya sampaikan, komitmen ini karena kita cinta. Saudara. Kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, karena kita mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Kita ada di wadah ini karena Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Dan kita ingin mencintai Dia, ingin mengasihi Dia. Bawa setiap member. Bukan sekedar kenal dengan Tuhan. Bawa setiap member untuk benar-benar mengalami keintiman dengan Tuhan. Sehingga mereka akan berkomitmen dengan Tuhan. Dan orang-orang sekumpulan orang-orang yang berkomitmen ini, saudara, seperti yang saat ini berkumpul teman-teman Mojokerto ini, saya percaya akan membawa dampak, saudara. Pak Demos katakan akan membawa gelombang pertobatan, gelombang keselamatan, gelombang baru kebangunan rohani. Dan itu akan menyenangkan Tuhan. Sehingga selalu apapun yang kau lakukan, kata Paulus, baik itu makan, baik itu minum, apapun yang kau lakukan, hendaklah itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga sungguh betul tadi itu Paulus juga katakan, hidupku adalah Kristus. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang awam, orang-orang yang percaya Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Dan biarlah Roh itu terus menguasai kita. Dan hidup kita untuk kemuliaannya Dia. Berapapun usia kita, berapapun sisa waktu kita. Petrus katakan, pakai sisa waktu yang ada untuk mencari kehendak Tuhan, bukan untuk mencari kehendak dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Mari. Haleluya, amin. Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau kita jadi FGB Man, kita harus komit seperti apa yang dikatakan Pak Alex tadi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus komit akan janji-janjinya, gitu sekalian. Jadi kita itu harus ada pengalaman Tuhan Yesus. Kalau sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Apapun dalam kehidupan kita, tetap komit, tetap melayani. Ya, puji Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara persoalan kita dengan ibadah seperti ini sekalian ya. Sebagai closing statement, saya minta Bapak Santoso, Presiden Chapter dari City Chapter Surabaya, untuk closing statement. Monggo Pak Santoso. Haleluya. Saya sampai terpesona mendengar sharing daripada Bapak kita. Tetap saya senang. Amin. Komitmen itu, karena komitmen itulah yang membuat kita tetap bertahan di dalam segala hal, dan itu luar biasa. Malam ini kembali saya diingatkan, dan saya yakin kita semua diingatkan, komitmen cinta pada Tuhan itu yang membuat kita tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun juga. Itu kalau saya bilang tadi luar biasa, dan satu hal yang selalu Pak Alex bilang, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan. Wah, itu yang membuat semangat. Mungkin malam ini saya mungkin itu yang inti daripada segala sesuatunya. Kalau masih kurang, mohon maaf ini Pak Alex. Tapi itu yang saya tangkap malam hari ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Teman-teman kita di Mojokerto Chapter, saya lihat semangatnya luar biasa. Haleluya. Itu karena ada komitmen yang luar biasa. Haleluya. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih Pak Santoso. Semua ini karena ya Pak Santoso dengan rekan semuanya, Pak Alex itu selalu mendorong kita ya. Haleluya.
Ya, kita akan akhiri malam hari ini. Kalau sudah nggak ada, ya Pak ya, kita akhiri ya. Oleh. Oke, untuk itu saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Tommy Unsong untuk menutup dalam doa. Iya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan bagimu Tuhan malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua, anggota Full Gospel Mojokerto, Tuhan bisa beribadah, walaupun hanya lewat Zoom Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada menyertai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir mengikuti ibadah Zoom pada malam ini. Tuhan tolong juga supaya pada hari yang akan datang kami semua bisa beribadah untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Nah, malam hari ini Tuhan kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kami sekalian, memberkati kami sekalian, dimanapun kami berada, baik Tuhan di rumah, baik di tempat yang jauh, di Surabaya, di Ambon, dimanapun Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Pertemukan kami pada tanggal 20 Oktober 2001 Tuhan. Supaya kami selalu bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain. Mungkin Tuhan tidak sempat ikut karena dalam keadaan tubuh yang sakit, tubuh yang lemah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pulanglah, bawalah damai dengan dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tommy Unsong atas doanya. Terima kasih juga untuk Pak Alek yang pada malam hari ini sudah memberikan semangat pada kita semua.